dalam syariat Islam. Karena itulah kemudian di Quran puncaknya surah ke-3 ayat 19. Nah, Allah menerangkan dengan sangat tegas sekali, Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau Anda ingin mencari ya yang paling mudah, yang paling logis, yang paling kuat argumentasinya, yang standar-standarnya dihadapkan, silahkan Anda bisa lihat dalam Islam. Dan itu pun tidak dipaksa. La ikraha fiddin, nggak dipaksa kok. Kalau ingin mencari, ingin belajar, silahkan. Justru saat seseorang muslim memaksa orang lain untuk meyakini misalnya ketuhanan Allah, dia maksa, dia berdosa. Indah sekali. Lakum dinukum waliyadin. Anda ambil konsekuensinya ketika kembali kepada Allah. Kita punya keyakinan, Anda punya keyakinan, silahkan dalam konteks kehidupan saling menghormati. Ketika ibadah masing-masing, nggak usah saling mengajak, nggak usah saling menempatkan bagian dari ibadahnya di tempat dia, ya, tapi tempatkan masing-masing saja. Nanti praktekkan itu dalam konteks muamalah. Setelah itu bawa pertanggungjawaban kembali kepada Allah. Yang dibawa apa? Ini keimanannya. Kalau ini dibawa hasilnya nanti value-nya disebut dengan pahala itu. Ya kan? Nah, tapi puncaknya ini dari iman. Jadi konteks kehidupan dunia disusun oleh iman. Ya kan? Hidup pun pakai iman, wafat pun pakai iman. Nah, kembali ke akhirat pun ini yang pertama kali dikonfirmasi keimanannya. Sama enggak saat turun dengan saat kembali kepada Allah itu? Sama enggak? Ya kan? Saat turun ke bumi, menjalani kehidupan, dengan saat kembali di yaumil akhir kepada Allah, sama enggak nih? Masih bawa imannya enggak? Makanya yang pertama kali dikonfirmasikan dari hasil pedoman tadi. Ya kan? Dan iman ini akan menuntun kita bisa berinteraksi dengan hudan, dengan Al-Quran. Kalau nggak ada iman, nggak bisa mengakses ini. Ya, kalau nggak ada iman, dan seburuk-buruknya yang tidak punya iman, seburuk-buruknya yang tidak punya iman adalah bertindak yang tidak baik terhadap Al-Quran. Ya, Anda tidak yakin, nggak ada masalah. Ya, orang Islam itu meyakini Quran dan tidak meyakini misalnya, ini kan standar dalam keyakinan, tidak meyakini kitab lain, ya, sebagai misalnya kitab wahyu misalnya, tapi pun dilarang. Untuk apa? Untuk menjelek-jelekan, untuk merendahkan, apalagi misalnya untuk mengotori. Taruhlah membakar, menginjak-injak, dan itu dilarang. Mencela aja nggak boleh kok. Ya, yang diperkenankan itu menerangkan, menjelaskan, silahkan berargumentasi dengan cara yang paling indah. Ya, maka iman itu yang bisa menuntun kita bisa interaksi dengan Al-Quran. Kalau nggak ada iman, nggak mungkin. Nah, lawan dari iman itu disebut dengan kufur namanya. Al-kufru. Perbuatannya disebut dengan kafar. Jamaknya disebut dengan kafaru. Kafaru. Oke? Misal, seorang beriman, yakin dengan Al-Quran, maka dia interaksikan dirinya dengan Quran sebagai pedoman kehidupan. Dia turunkan nih, saya misalnya usia sekian, saya sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah. Apa nih dari Al-Quran yang membimbing saya bersikap sebagai seorang anak? Orang tua saya ada yang masih hidup, ada yang telah meninggal. Apa yang saya lakukan sesuai dengan bimbingan Quran? Maka saya kerjakan karena iman saya nih. Oke, saya sebagai seorang suami, apa nih ayat-ayat tentang suami yang harus saya lakukan? Maka saya kerjakan sesuai dengan iman saya. Ya kan? Demikian seterusnya, saya kerja nih sebagai seorang guru. Apa nih tuntunan pengetahuan yang harus diajarkan? Bagaimana caranya? Seperti apa? Konteks pengetahuan sesuai dengan zamannya, kita bisa belajar dimanapun. Tapi value-nya kita ambil dari Quran. Bagaimana cara belajar yang benar? Ya kan? Bagaimana cara menempatkan ilmu secara baik, mengajar dengan etika, dan sebagainya. Nah, itu kita ketika praktekkan semua ini karena iman, dapat nilai di hadapan Allah. Dijamin saat di dunia, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saat pulang dia mendapatkan lahum ajrun ghairu mamnun. Ya kan? Jadi saat di dunia, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saat pulang, lahum ajrun ghairu mamnun. Dia dapat nilai, dia yang nilai ini menjadi bekal, konversinya menjadi bekal untuk dibawa ke rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan hukumnya berbeda antara dunia, alam kubur sampai akhirat. Mesti beda karena dimensinya kan tidak sama. Tapi yang dikonfirmasi awalnya keimanannya. Ini yang pertama yang harus kita pahami dulu. Nah, yang menutup dirinya, menutup cahaya imannya, mengcover, dia tutup kan imannya, dia memilih ya sudah, saya menutup diri saja dari itu. Ya, saya misalnya ada orang mengatakan misalnya ya, saya tidak beriman, kan dia tutup dirinya tuh, dia cover, ya, cover. Orang Inggris mengambil itu, kemudian mengatakan cover, menutup, sehingga tak tampak, tidak ada kelihatannya, ya kan? Yaitu perbuatannya disebut kafara, jamaknya kafaru. Dia ingin menjauhkan dari itu, sehingga dia nggak kenal Quran. Bukan berarti tidak kenal itu tidak tahu Quran. Karena kan setiap waktu sekarang kajian banyak, YouTube ada, dengar ada, diperdengarkan. Bahkan sekarang di New York adzan sudah kedengaran gitu kan. Beberapa tempat diakses sangat mudah sekali dan sebagainya. Diperkenalkan.
Ya, tapi dengan konteks diketahui itu, ya tetap dia memilih misalnya tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Jelas ya? Bahkan ada yang kedua, ya bukan sekedar dia tidak mau tahu Quran, tapi dia juga berusaha untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya dengan Quran dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, ini biasanya kalau kadzdzaba itu berdusta, kalau kadzdzaba mendustakan. Nah, kalau sudah kata kadzdzaba diletakkan pada sesuatu yang mulia, itu berarti ada action yang tidak pantas dilakukan. Ya, kadzdzaba yukadzibu, jamaknya kadzabu. Jadi ada kadzdzaba tunggalnya, ya jamaknya kadzabu. Ya kan? Nah, ini dia. Ya, kalau sudah kadzabu itu bukan hanya sekedar tidak mau tahu, tapi juga mengekspresikan itu dengan ekspresi yang buruk. Ya, misalnya ada yang mencoba datang membakar demonstratif misalnya, ada yang menginjak, ada yang apa, ini kadzabu namanya. Atau melecehkan secara verbal. Ya, mengolok-olok misalnya, mengingkari sekaligus mengolok-olok. Ya, misal di Quran turun ayat jilbab, maka mengolok-olok ayat itu misalnya, atau dipotong-potong, atau bahkan pada yang paling ekstrim bahkan tentang akidah. Ya, ayatnya dikeluarkan, dialih fungsikan, macam-macam dalam konteks yang bisa berbeda-beda. Kalau Quran katakan demikian, itu potensi terjadi. Potensi apa? Terjadi. Nah, orang-orang yang konsisten dengan imannya, ini kita dalam konteks pemahaman keislaman ya, untuk meyakini. Kan karena kita yakin, makanya kita beramal. Ya kan? Dan kita punya peluang kan dengan keyakinan itu. Artinya setelah wafat masih ada peluang. Orang-orang yang tidak yakin ya wafat dia nggak punya peluang. Kalau ada kehidupan lagi bagaimana? Ya kan? Nah, karena kita yakin, kita lakukan. Karena itu, hal yang paling awal kita lakukan, menguji otentisitas Quran sebagai wahyu. Setelah kita yakin kebenarannya, validitasnya, yakin ini wahyu dan sebagainya, maka kemudian dari keyakinan itu kita berinteraksi kan? Dan itu dibuktikan dulu oleh Allah. Ya, bagaimana Quran itu mukjizat? Dari mana taunya begini? Di awal kan tadi kita telah selesaikan. Ya, setelah paham ini semua, silakan lakukan. Nah, konsistensi ini yang kalau kita kerjakan, ini di dunia dapat apa saja diberikan. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ketenangan, kenyamanan, perubahan hidup dan sebagainya. Dan dahsyatnya terbukti dalam sejarah. Yang paling gampang tadi, kok bisa orang hidup jahiliyah? Allah tidak turunkan tongkatnya Musa, mukjizat Nabi Isa dan sebagainya, cuma Allah turunkan Al-Quran, merubah hidup mereka. Ya, merubah hidup mereka. Dahsyatnya luar biasa, jadi khair umat terbaik di zamannya. Dan kurikulum itu dipakai di generasi setelahnya. Kan tidak berhenti di Mekah saja, nggak berhenti di Madinah. Ketika itu dibawa oleh para sahabat ke Afrika Utara jadi maju, ya, ke Andalusia jadi maju, punya peradaban setiap tempat, termasuk ketika dibawa ke Nusantara berkembang lebih maju. Ya, lebih maju luar biasa, dan kedamaian, ketentraman dan sebagainya. Ya, jadi ketika nilai-nilai keislaman itu dengan spirit dari Al-Quran dibawa, itu dahsyatnya luar biasa. Ya, dan itu memberikan sebuah nilai, tidak merusak sistem yang ada. Ya, berkembang, diberikan nilai, lebih berperadaban, lebih baik dan sebagainya. Ini konteksnya. Ini dunianya. Ini dibuktikan oleh sejarah. Jadi dahsyatnya di Islam itu kitabnya ada, sosoknya bisa dilacak ada, nabinya ada, kuburannya ada, orang-orang yang pernah berinteraksi dengan beliau ada. Dibuktikan oleh sejarah, nasabnya jelas, kuburannya ada. Itu kan? Kemudian perkembangannya bisa dilacak oleh sejarah. Dibawa ke sini jadi ini, sampai sekarang masih bisa disaksikan. Kan pembuktiannya jelas. Apalagi coba? Ya, jadi semua hal yang terkait dengan hidup, pembuktiannya ada. Tinggal keyakinannya itu ada apa enggak. Ini umat Islam sekarang ini punya nilai keimanan yang sama enggak dengan orang-orang sebelumnya. Katanya pengen generasi emas, pengen gini, pengen gitu. Islam tawarkan value. Dan value itu ketika diterapkan dalam setiap tempat selalu berkesesuaian dengan nilai-nilai kehidupan. Karena itu kan pedoman hidup untuk semua manusia. Nggak akan merusak, nggak akan berubah, dan nggak akan pernah bertentangan. Ya, dengan nilai-nilai baik yang diterapkan di tempat yang dia tinggal. Misalnya nih, kita punya dasar di Indonesia Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45 dan turunannya. Itu nggak akan pernah bertentangan dengan value yang ada dalam Quran, dalam hadis. Nggak akan pernah, karena seiring berjalan bersamaan. Ya, ini nilai kebaikannya, nilai kemuliaannya dan sebagainya. Dan dahsyatnya dijamin oleh undang-undang juga. Dalam konteks kita beribadah ini. Ya, pemahaman ini. Nah, ini keimanan.